Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ahkamun niyabati idha kana al-fi'lu min babi kasa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai naibul fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ahkamun niyabati idza kanal fi'lu min babi kasa, yaitu hukum-hukum bagi naibul fa'il jika fi'ilnya itu termasuk dalam bab kasa. Nah, kasa ini adalah fi'il-fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bihi. Dan dua maf'ul bih tersebut itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Kalau asalnya mubtada' dan khobar, itu masuk dalam dhanna dan saudari-saudarinya. Akan tetapi kalau dua maf'ul tersebut bukan berasal dari mubtada' dan khobar, maka itu masuk dalam kasa dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ini dan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-252. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِي مِنْ بَابِ كَسَى فِي مَالْتِبَاسُهُ أُمِنْ. Ya, وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِي مِنْ بَابِ كَسَى فِي مَالْتِبَاسُهُ أُمِنْ. Dan para ulama nahwu itu sepakat bahwa terkadang yanubu tsani min babi kasa. Nah, kita tahu kasa itu memiliki dua maf'ul bih. Dan hukum asalnya bagi fi'il yang memiliki dua maf'ul bih tersebut, itu yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul yang pertama. Akan tetapi terkadang maf'ul bih yang kedua itu juga bisa menjadi naibul fa'il. Ya, bagi fi'il yang masuk dalam bab kasa ini. Jadi biasanya yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih pertama. Tetapi terkadang maf'ul bih yang kedua itu boleh menjadi naibul fa'il. Tetapi ada syaratnya, fi maltiba suhu umin. Ya, selama aman dari kesamaran. Itu syaratnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, taqaddama annal maf'ula bihi yanubu manabal fa'ili. Telah berlalu penjelasan bahwa maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il, atau dia itu menempati kedudukan dari fa'il, menjadi naibul fa'il. Ghaira anna fi'lahu qad yakunu muta'addiyan li maf'ulin wahidin. Hanya saja terkadang fi'il tersebut itu terkadang muta'addi ke satu maf'ul. Artinya terkadang fi'il tersebut itu hanya memerlukan atau membutuhkan satu maf'ulun bihi. Au muta'addiyan li maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Atau terkadang fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi ke dua maf'ul, di mana kedua maf'ul tersebut itu asalnya adalah mubtada' dan khabar. Kamaf'ulai dhanna wa akhawatiha. Sebagaimana dua maf'ul bagi fi'il yang termasuk dalam dhanna dan saudari-saudarinya. Maka dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada' dan khabar. Au laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara kamaf'ulai kasa wa akhawatiha.
Atau fi'il tersebut itu bisa berupa fi'il yang muta'addi kedua maf'ul. Akan tetapi kedua maf'ul tersebut asalnya bukan mubtada' dan khobar. Sebagaimana dua maf'ul bagi kasa dan saudari-saudarinya. Wa qad yakunu muta'addiyan li thalathatin. Dan terkadang fi'ilnya tersebut muta'addi ketiga maf'ul bihi. Wa a'lama wa ara. Sebagaimana fi'il a'lama dan ara. Fa in kana muta'addiyan li wahidin uniba munabal fa'ili. Ya, munaba. Tadi karena naba yanubu menjadi manaba. Tetapi di sini karena anaba yunibu menjadi munaba. Jadi fa in kana muta'addiyan li wahidin uniba munabal fa'ili. Jika fiilnya tersebut itu adalah muta'addi ke satu maf'ul bih saja, maka maf'ul bih tersebutlah yang menjadi naibul fa'il atau yang menempati kedudukan dari fa'il. Nahwu ukrimat dhaifu. Ukrimat dhaifu. Tamu tersebut dimuliakan. Maka asalnya apa? Akramtut dhaifa. Akramtut dhaifa. Saya telah memuliakan tamu tersebut. Ketika kemudian fiilnya dibuat majhul, maka maf'ul bi tersebutlah yang menjadi naibul fa'il, menjadi marfu', sehingga menjadi ukrimat dhaifu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat ke-36. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam surat An-Nazi'at ayat ke-36. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka di sini al-jahimu itu asalnya adalah maf'ulun bihi. Ya, dan barroza itu hanya memerlukan satu maf'ul. Maka maf'ul bih tersebutlah yang kemudian menempati naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kana muta'addiyan litsnaini wa huwa min babi kasa. Dan jika fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi kedua maf'ul. Dan fi'il tersebut masuk dalam bab kasa. Ya, bab kasa tadi. Bahwa dua maf'ulnya itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Wa huwal muraduhuna, dan itu yang menjadi pembahasan di subbab ini. Jaza inabatul awwali awithani. Nah, ini kekhususannya. Maka yang menjadi naibul fa'il itu boleh maf'ul bih yang pertama ataupun maf'ul bih yang kedua. Jadi perhatikan di sini, baik maf'ul bih yang pertama atau maf'ul bih yang kedua itu boleh menjadi naibul fa'il. Ya, contohnya apa? Taqulu, misalnya engkau katakan, ya. Di sini menggunakan contoh kasa, maka di sini kita lihat taqulu, engkau katakan kusiyal faqiru thauban. Kusiyal faqiru thauban. Orang yang fakir tersebut itu dipakaikan ya sebuah pakaian. Ya, sebuah pakaian itu dipakaikan kepada orang fakir tersebut. Maka asalnya apa di sini? Kasautul faqira thauban. Kasautul faqira thauban. Saya memakaikan kepada orang fakir tersebut sebuah baju. Maka di sini kita lihat maf'ul bihnya itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Dan di sini ada dua maf'ul, yaitu al-faqira dan thauban. Maka boleh dikatakan kusiyal faqiru thauban. Ya, kusiyal faqiru thauban. Maka di sini yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama, yaitu al-faqira. Dan boleh juga dikatakan wa kusiyal faqira thaubun.
wa kusiyal faqira thawbun. Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah thawbun, yang dalam hal ini asalnya adalah maf'ulun bihi yang kedua. Jadi baik maf'ul bih yang pertama, yaitu al-faqiru atau al-faqira, maupun maf'ul bih yang kedua, yaitu thawban, sama-sama boleh menduduki kedudukan naibul fa'il. Ya, tapi wahada masyrutun bi'adami husulil labsi. Ya. Tapi di sini dipersyaratkan bahwa tidak boleh terjadi adanya kesamaran. Ya, tidak boleh terjadi adanya kesamaran. Di sini tidak mungkin samar, karena kita tahu siapa yang dipakaikan dan apa yang dipakaikan. Ya, tidak mungkin orang fakir tersebut itu atau baju dipakaikan orang fakir, kan tidak mungkin. Karena yang memakai baju itu pasti orang, dan yang dipakaikan itu adalah bajunya. Jadi walaupun dibolak-balik, manapun yang menjadi naibul fa'il, itu maknanya tidak ada kesamaran atau tidak ada kerancuan di situ. Fa in hasala labsun wajaba inabatul awwali. Akan tetapi jika ada kemungkinan kesamaran atau kerancuan, jika diubah-ubah, misalnya yang menjadi naibul fa'il itu yang maf'ul bih pertama atau kedua, nanti akan muncul kerancuan atau kesamaran. Maka pada saat itu kembali ke hukum asal bahwa yang menjadi naibul fa'il itu harus maf'ul bih yang pertama. Ya. Jadi selama ada kemungkinan untuk makna samar, maka yang menjadi naibul fa'il harus maf'ul bih yang pertama. Nahwu contohnya a'taitu Jabiran Hisyaman. A'taitu Jabiran Hisyaman. Saya memberikan kepada Jabir Hisyam. Ya, saya memberikan kepada Jabir Hisyam. Artinya apa? Jabir itu adalah orang yang menerima pemberian saya. Dan Hisyam itu adalah seseorang yang saya berikan kepada Jabir. Ya, jadi Jabir yang menerima, Hisyam itu sesuatu yang saya berikan. Maka di sini kedua-duanya itu adalah nama orang yang memungkinkan salah satu menjadi penerima dan salah satu itu sebagai yang diberikan. Maka kalau misalnya dibolak-balik, ya artinya kedudukan atau yang menjadi naibul fa'il itu dibolak-balik antara Jabir dan Hisyam, itu nanti akan ada kerancuan. Ya, kemudian beliau melanjutkan, ya fataqulu u'tiya Jabirun Hisyaman. Maka engkau hanya boleh mengatakan u'tiya Jabirun Hisyaman. Ya, Jabir itu ya diberikan atau Hisyam diberikan kepada Jabir. Ya, Hisyam diberikan kepada Jabir, dan ini sesuai makna tadi bahwa Jabir yang menerima dan Hisyam itu adalah yang diberikan. Wala yajuzu inabatu tsani li'alla yahsula labsun. Maka tidak boleh maf'ul bih yang kedua yaitu Hisyamun itu dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, supaya tidak terjadi kesamaran atau kerancuan. Kalau misalnya dibalik menjadi u'tiya Hisyamun Jabiron, nah maknanya kan berbeda. Nanti Hisyam yang menerima, Jabir itu adalah yang diberikan. Beliau melanjutkan li'anna kulla wahidin minhuma yasluhu an yakuna akhidhan. Karena masing-masing dari keduanya, baik Jabir maupun Hisyam, itu sama-sama memungkinkan menjadi orang yang menerima. Karena dua-duanya manusia. Ya, sehingga memungkinkan untuk menerima dan memungkinkan juga sebagai yang diberi. Fala yu'lamu halin naibu huwal maf'ulul awwalu awits tsani. Maka kalau misalnya dibolak-balik karena dua-duanya memungkinkan, tidak akan diketahui ya bahwa naibul fa'ilnya itu maf'ul yang pertama atau maf'ul yang kedua.
Ya, maka pada saat seperti ini tidak boleh dibolak-balik. Bi khilafi inabatil awwali. Ya, berbeda kalau sudah ditetapkan bahwa yang boleh menjadi naibul fa'il itu hanya maf'ul yang pertama. Maka maknanya jelas. Pasti naibul fa'ilnya adalah maf'ul yang pertama. Fa inna ikhtiyarahu yaj'aluhu bimanzilatil fa'ili fil ma'na. Karena memilih maf'ul bih yang pertama sebagai naibul fa'il itu menjadikan maf'ul bih pertama tersebut menempati kedudukan fa'il secara makna. Fayattadhihu min taqaddumihi fayattadhihu min taqaddumihi annahul akhidhu wa ghayruhu al-ma'khudhu. Ya. Fayattadhihu min taqaddumihi annahul akhidhu wa ghayruhu al-ma'khudhu. Maka dengan didahulukan artinya menjadi maf'ul bih yang pertama itu menjadi jelas. Ya. Dengan didahulukannya itu menjadi jelas bahwa yang maf'ul bih pertama itu adalah yang menerima. Ya, sedangkan yang lainnya yaitu maf'ul bih yang kedua itu adalah yang diberikan. Ya, sehingga jika ada kesamaran harus kembali ke asal bahwa yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih yang pertama. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa bittifaqin qad yanubu tsani ila akhirih. Maksudnya ittafaqan nuhatu bina'an ala mastanbatuhu min kalamil arabi. Para ulama nahwu itu bersepakat ya, dibangun di atas hukum yang mereka tentukan bersumber dari ucapan orang Arab. Ya, apa yang mereka sepakati? Ala jawazi inabatil maf'uli tsanil ladzi fi'luhu kasa wa shibahuhu. Ya, para ulama bersepakat bahwa boleh menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il ya, bagi fi'il yang masuk dalam kasa atau yang serupa dengan kasa. Namun ada syaratnya idza uminalil tibasu. Ya, selama aman dari kesamaran. Wa qawluhu ats-tsani bihadzfil ya'i. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ats-tsani itu dengan menghapus ya. Karena asalnya ats-tsani ada ya-nya. Kenapa dihapus? Ya karena mengikuti wazan syair. Kemudian beliau melanjutkan, ahkamun niyabati idza kanal fi'lu min babi dhanna wa a'lama wa ara. Hukum-hukum bagi naibul fa'il jika fi'ilnya itu masuk dalam bab dhanna. Dhanna tadi itu adalah fi'il yang muta'addi kedua maf'ul, dan dua maf'ul tersebut asalnya mubtada' dan khabar. Kemudian wa a'lama wa ara, dan juga fi'il a'lama dan ara itu fi'il yang muta'addi ketiga maf'ulun bihi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-253. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fi babi dhanna wa aral man ushtahar wala ara man'an idzal qasdu dhahar. Ini adalah kelanjutan dari bait yang sebelumnya. Kalau tadi dalam bab kasa itu boleh maf'ul bih yang kedua itu menjadi naibul fa'il. Tetapi di sini dikatakan fi babi dhanna wa aral man'u ishtahar. Namun untuk bab dhanna dan ara, ya dhanna berarti yang tadi fi'il yang muta'addi kedua maf'ul, dan dua maf'ul tersebut asalnya mubtada' dan khabar.
Kemudian ara adalah yang muta'addi ke 3 maf'ul. Maka beliau mengatakan al-man'u ishtahara. Maka mengikuti pendapat yang masyhur, tidak diperbolehkan maf'ul bih yang kedua atau yang ketiga itu menjadi naibul fa'il. Jadi pendapat yang masyhur adalah untuk bab dhanna dan ara, itu yang menjadi naibul fa'il harus maf'ul bih yang pertama. Tetapi beliau melanjutkan wala ara man'an idzal qasdu dhahar. Kan tetapi saya, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala, tidak sependapat dengan pelarangan tersebut. Ya, jika maksudnya itu jelas. Artinya tidak ada kesamaran. Maka pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala selama maknanya jelas, itu tidak mengapa maf'ul bih yang kedua atau ketiga itu menjadi naibul fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, dzakara fi hadzal baiti annal fi'la idza ta'adda li maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru kadhanna wa akhawatiha. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ini itu menyebutkan bahwa jika fi'il itu muta'addi kedua maf'ul, di mana dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada' dan khabar. Ya, sebagaimana dhanna dan saudari-saudarinya. Au ila thalathati mafa'ila. Atau fi'il tersebut muta'addinya ke 3 maf'ulun bihi. Ka'a'lama wa ara. Seperti fi'il a'lama dan ara. Fal ashharu 'indan nuhati annahu yajibu inabatul awwali. Maka pendapat yang masyhur di kalangan para ulama nahwu itu wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi menurut pendapat yang masyhur untuk bab dhanna dan a'lama itu wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa yamtani'u inabatu tsani fi babi dhanna. Maka tidak boleh menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il dalam bab dhanna. Watsani watsalithi fi babi a'lama. Dan juga tidak diperbolehkan menjadikan maf'ul bih yang kedua dan maf'ul bih yang ketiga menjadi naibul fa'il bagi fi'il-fi'il yang masuk dalam bab a'lama. Nahwu contohnya dhanna as-safihu at-tahayyula nafi'an. Dhanna as-safihu at-tahayyula nafi'an. Orang yang dungu tersebut itu menyangka bahwa tahayyul itu sesuatu yang bermanfaat. Maka ini masih dalam bentuk ma'lum. Kemudian ketika fi'ilnya diubah menjadi majhul, fataqulu, maka engkau katakan, dhunnat tahayyulu nafi'an. Dhunnat tahayyulu nafi'an. Tahayyul itu disangka sebagai sesuatu yang bermanfaat. Maka yang boleh menjadi naibul fa'il itu harus maf'ul bih yang pertama, yaitu at-tahayyula. Tidak boleh dikatakan dhunnat tahayyula nafi'un. Ya, tidak boleh. Wa taqulu, dan juga engkau mengatakan u'limal mudarrisu al-ikhlasa nafi'an. U'limal mudarrisul ikhlasa nafi'an. Guru tersebut itu diberitahu bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wal aslu, maka asal dari jumlah ini itu adalah a'lamtul mudarrisa al-ikhlasa nafi'an. Saya memberitahukan kepada guru tersebut bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka perhatikan di sini,
Ya, itu ada 3 maf'ul bih. Maf'ul bih pertama itu al-mudarrisa, maf'ul bih kedua al-ikhlasa, dan maf'ul bih ketiga itu adalah nafi'an. Maka yang boleh menjadi naibul fa'il menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama nahwu, itu yang boleh menjadi naibul fa'il hanya maf'ul bih yang pertama, yaitu al-mudarrisa. Kemudian beliau melanjutkan, wa yara Ibnu Malikin annahu la yata'ayyanu inabatul awwali. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa tidak ditentukan, ya, atau tidak wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama itu sebagai naibul fa'il. Ya, menurut Ibnu Malik tidak wajib. Artinya apa? Boleh maf'ul bih yang lain itu menjadi naibul fa'il. Bisyarti, tetapi ada syaratnya, ya, bisyarti alla yahsula labsun. Ya, dengan syarat tidak ada kesamaran yang dihasilkan di situ. Fa in hasala ta'ayyanat inabatul awwali. Akan tetapi jika ada kesamaran di jumlah tersebut, maka diwajibkan menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Ya, nahwu contohnya, dzanantu 'asiman bakron. Ya, dzanantu 'asiman bakron. Saya menyangka Asim adalah Bakar. Ya, saya menyangka Asim adalah Bakar. Maka ini tidak boleh dibalik, karena nanti akan ada kesamaran. Ya, kita tahu yang kita sangka, yang kita lihat siapa? Asim. Tetapi kita menyangka, atau saya melihat Asim, tapi saya menyangka dia adalah Bakar. Ya. Maka kalau ini dijadikan sebagai majhul, harus ya dzunna Asimun Bakron. Ya, dzunna Asimun Bakron, karena Asim yang saya sangka sebagai Bakr. Fala taqulu, maka engkau tidak boleh mengatakan dzunna Asiman Bakrun. Ya, tidak boleh dibalik menjadi dzunna Asiman Bakrun, karena kalau seperti ini maknanya Bakrlah yang saya sangka sebagai Asim. Padahal asalnya Asim saya sangka sebagai Bakr. Kemudian wala u'lima Zaidan Hisyamun musafiran. Ya, wala u'lima Zaidan Hisyamun musafiran. Dan juga tidak boleh dikatakan u'lima Zaidan Hisyamun musafiran. Ini asal jumlahnya adalah a'lamtu Zaidan Hisyaman musafiran. A'lamtu Zaidan Hisyaman musafiron. Ya, Zaidan maf'ul bih pertama, Hisyaman maf'ul bih kedua, musafiron maf'ul bih yang ketiga. Saya memberitahukan kepada Zaid bahwa Hisyam sedang bepergian. Maka kalau dimajhulkan harus u'lima Zaidun Hisyaman musafiron. Zaid diberitahu bahwa Hisyam sedang bepergian. Tidak boleh dikatakan u'lima Zaidan Hisyamun musafiron. Ya, karena maknanya nanti Hisyam yang diberitahu bahwa Zaid itu bepergian. Ya. Bi inabatil maf'uli tsani fil babaini. Ya, dalam dua bab ini tidak boleh menjadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il. Ya, jadi karena tadi terjadi kerancuan atau kesamaran. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau fi babi dhanna ila akhirih. Ai maksudnya ishtahara man'u inabati tsani fi babi dhanna. Yang masyhur itu adalah tidak bolehnya menjadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il dalam bab dhanna. Wa ara, ya, dan juga dalam bab ara.
Wa Ibnu Malikin la yuwafiqu 'alal man'i. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak sepakat dengan pelarangan ini. Idza kanal qasdu yadhharu. Jika maksud dari jumlah tersebut itu tetap jelas. Ya, kalau tetap jelas, menurut Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, boleh saja yang menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il. Wa yattadihu bitsani, dan jumlah itu tetap menjadi jelas ya dengan menjadikan maf'ul bih yang kedua sebagai naibul fa'il. Fatakunu idza syartiyatan la ta'liliyatan. Maka idza yang ada pada bait ini ya yaitu idzal qasdu dhahara, itu idzanya adalah syartiyah ya, syarat, bukan ta'liliyah, bukan idza yang menunjukkan ini ta'lil ya, sebab. Jadi ini syarat. Kemudian wa tsalitsu mafa'ili a'lama, ya wa tsalitsu mafa'ili a'lama huwa tsani maf'uli alima. Dan maf'ul bih yang ketiga dari a'lama itu asalnya adalah maf'ul bih yang kedua dari fi'il alima. Kama taqaddama fi babi a'lama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam bab a'lama. Fayajri fihi al-khilafu. Akan tetapi di sini ya ada perbedaan pendapat yang terjadi. Yang terjadi perbedaan pendapat boleh atau tidaknya menjadikan maf'ul bih yang kedua dari alima ya atau maf'ul bih yang ketiga dari a'lama ya sebagai naibul fa'il. Wa qawluhu al-man'u mubtada'un ishtahara al-jumlatu khabarul mubtada'i. Dan ucapan Ibnu Malik al-man'u itu adalah mubtada', kemudian ishtahara itu adalah jumlah ya jumlah fi'liyah yang menempati kedudukan khabar. Wal khulasatu, maka kesimpulannya anna niyabatal maf'ulil awwali jaizatun fi kulli babin bila khilafin. Ya, ringkasannya bahwa menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il itu hukumnya boleh dalam bab fi'il apapun. Ya, dalam setiap bab fi'il. Ya, baik muta'addi 1 maf'ul, muta'addi 2 maf'ul, ya baik asalnya mubtada' khabar atau bukan, atau muta'addi 3 maf'ul, itu semuanya boleh. Bila khilafin, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Wa kadza niyabatu tsani min babi kasa. Ya, dan juga atau niyabata ya wa kadza niyabatu tsani min babi kasa, dan juga menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il dalam bab kasa. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Idza uminal labsu, ya selama aman dari kesamaran. Kita lihat catatan kaki. I'tarada ba'du syurrahi ala Ibni Malikin. Sebagian para ulama yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini itu tidak sepakat dengan Ibnu Malik. Ya, tidak sepakat dengan bait ini. Fi naqlil ittifaqi ala jawazi inabati tsani min babi kasa. Ya, tidak sepakat dalam hal apa? Bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menukil kata ittifaq. Ya, kesepakatan. Ya, seolah-olah itu adalah ijma, ya, disepakati oleh seluruh ulama nahwu. Karena betul-betul dikatakan wabittifaqin qad yanubut tsani min, ya, seolah-olah memang sepakat. Sepakat terhadap apa? Bolehnya menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il di bab kasa. Idza uminal labsu, ya, jika aman dari kesamaran. Ya, sebagian pensyarah itu tidak sepakat dengan klaim ittifaq
oleh Ibnu Malik ini. Mengapa? Li'annal kufiyyina yujibuna inabatal awwali idza kana ma'rifatan. Karena para ulama nahwu dari Kufah itu mewajibkan menjadikan maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Ya, jadi para ulama nahwu dari Kufah itu mewajibkan harus maf'ul bih yang pertama yang menjadi naibul fa'il idza kana ma'rifatan, jika maf'ul bih yang pertama itu ma'rifah. Nahwu contohnya u'tiya Khalidun kitaban. Ya, u'tiya Khalidun kitaban. Asalnya apa? A'taitu Khalidan kitaban. Saya memberikan Khalid sebuah buku. Maka kita lihat maf'ul bih yang pertama Khalid itu ma'rifah. Ya, ma'rifah. Maka karena ma'rifah itu wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Tidak boleh dikatakan u'tiya Khalidan kitabun, walaupun maknanya tidak samar. Tidak mungkin Khalid diberikan kepada buku, tidak mungkin. Pasti buku yang diberikan kepada Khalid. Ya, tidak mungkin buku yang menerima, tapi Khalid lah yang pasti yang menerima. Wa yujabu anhu, ya, maka dijawab mengenai ketidaksepakatan para syarih ini, ya, para pensyarah ini. Bi annahu qad la yakunu ttala'a ala hadzal khilafi. Ya, dijawab bahwa barangkali Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu tidak mengetahui perbedaan pendapat ini. Ya, jadi barangkali memang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak mengetahui hal ini, perbedaan pendapat ini. Mengapa? Li'annahu naqala littifaqa fi kitabihi at-tashilu. Karena dalam kitab yang lain, yaitu At-Tashil, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu juga menukilkan ittifaq. Ya, para ulama nahwu bersepakat bahwa boleh menjadikan maf'ul bih yang kedua sebagai naibul fa'il ya, selama aman dari kesamaran. Wa huwa kitabun u'tana fihi bil khilafi. Ya, padahal yang namanya kitab At-Tashil itu adalah kitab yang di dalamnya memperhatikan mengenai perbedaan pendapat. Ya, semua perbedaan pendapat yang diketahui oleh Ibnu Malik itu dipaparkan dalam At-Tashil. Ya. Kalau dalam kitab tersebut yang beliau fokusnya di perbedaan pendapat itu beliau menyebutkan ittifaq, ya, kesepakatan, berarti barangkali Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak mengetahui hal ini. Wallahu a'lamu. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Wa fi niyabati tsani min babi dhanna khilafun. Akan tetapi untuk bab dhanna dan saudari-saudarinya, menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il itu terjadi perbedaan pendapat. Fal aktsaruna qalu bil man'i, dan mayoritas ulama nahwu itu mengatakan tidak boleh menjadikan maf'ul bih yang kedua dari bab dhanna itu menjadi naibul fa'il. Was-sahihu jawazu dzalika idza uminal labsu. Dan pendapat yang lebih tepat, ya, menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, berarti beliau mendukung ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, yang lebih tepat itu bolehnya menjadikan maf'ul bih kedua dari bab dhanna menjadi naibul fa'il selama aman dari kesamaran. Kemudian kita lanjutkan hukmu ma siwa naibil fa'ili min muta'alliqatil fi'li. Ya, hukmu ma siwa naibil fa'ili min muta'alliqatil fi'li. Hukum yang berlaku bagi muta'alliqatul fi'li. Ya, jadi kata-kata yang berkait dengan fi'il, ya hukumnya bagaimana? Selain naibul fa'il.
Nah, kita tahu kadang fi'il itu muta'alliqnya ada banyak. Ya, mungkin fa'il, kemudian maf'ulun bihi, bisa maf'ul bihi pertama, kedua, kemudian bisa ada hal, ada maf'ulun mutlak, ya, dan dzaraf dan lain sebagainya. Nah, kalau naibul fa'il jelas, ya, dibaca marfu'. Nah, bagaimana dengan yang selain naibul fa'il? Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-254. Dan ini adalah ya pembahasan terakhir dari naibul fa'il. Beliau mengatakan, wa ma siwan naibi mimma ulliqa birrafi'in nasbu lahu muhaqqaqa. Maka muta'alliqatul fi'li, ya, selain naibul fa'il, ya, kalau naibul fa'il itu dibaca dengan rafa kan. Nah, yang muta'alliqat dengan ar-rafi' di sini yang merafa'kan itu berarti fi'il maksudnya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan fi'il selain naibul fa'il, maka apa? An-nasbu lahu muhaqqaqa. Maka yang selain naibul fa'il itu dibaca dengan nasab, ya. Haknya itu dibaca dengan nasab. Jadi hanya naibul fa'il saja yang dibaca rafa'. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, taqaddama anna naibal fa'ili la yakunu illa wahidan. Telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya naibul fa'il itu hanya boleh satu saja. Ya, hanya boleh ada satu saja naibul fa'il dalam sebuah jumlah. Tidak boleh lebih dari satu. Fa idza kana lil fi'li aktsaru min ma'mulin. Ya, fa idza kana lil fi'li aktsaru min ma'mulin. Kalau sebuah fi'il itu memiliki lebih dari satu ma'mul. Ya, jadi sebuah fi'il itu misalnya memiliki lebih dari satu ma'mul. Kal masdari wadz-dzarfi wal majruri, ya, seperti masdar, kemudian dzaraf dan juga majrur. Ya, karena kalau majrur itu mahalnya itu nanti ya. Kemudian awil maf'ul tsani atau maf'ul yang kedua. Ya, fa innahu idza unibal maf'ulu bihi, maka jika jumlah tersebut itu memiliki banyak ma'mul seperti masdar, dzaraf, majrur atau maf'ul yang kedua, kemudian fa innahu idza unibal maf'ulu bihi, kemudian maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Au wahidun minha munabal fa'ili, atau salah satu dari itu tadi, baik masdar, dzaraf, maf'ul yang kedua, itu dipilih menjadi naibul fa'il. Ya, bisa jadi yang menjadi naibul fa'il itu maf'ul bih yang pertama. Atau wahidun minha, ya, salah satu dari tadi, bisa masdar, dzaraf, majrur atau maf'ul yang kedua itu dipilih menjadi naibul fa'il. Ya, munabal fa'ili menempati kedudukan fa'il, rufi'a, maka dibaca dengan rafa'. Ya, jadi hanya naibul fa'il yang dibaca rafa'. Wa nusibal baqi, yang selain itu dibaca dengan nasab. Ya, termasuk majrur tadi. Karena jar majrur itu menempati kedudukan nasab. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa ma siwan naibi ila akhirih. Ai maksudnya, innama siwa naibil fa'ilil ladzi shara marfu'an li ta'alluqi ma'nahu bil fi'li ar-rafi'i lahu. Ya, innama siwa naibil fa'ilil ladzi shara marfu'an li ta'alluqi ma'nahu bil fi'li ar-rafi'i lahu. Sesungguhnya apa-apa yang selain naibul fa'il
yang naibul fa'il tersebut menjadi marfu'. Yang menjadi marfu' karena keterkaitan maknanya dengan fi'il yang merofakkan naibul fa'il tersebut. Ya, jadi yang merofakkan itu fi'il. Fi'il adalah rafi'nya, yang merofakkan. Ma siwahu fan nasbu lahu. Maka yang selain naibul fa'il itu adalah an-nasbu lahu. Ai hukmuhu an-nasbu. Yaitu hukumnya adalah nasab. Ya, baik dibaca memang nasab secara lafadz atau secara mahal, ya kedudukannya itu nasab. Wa qauluhu muhaqqaqa, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala muhaqqaqa halun minal ha'i fi lahu. Ya, kedudukannya adalah sebagai hal. Ya, sahibul halnya adalah dhamir ha yang ada pada lahu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.